Nah, jadi kakak di sini mau memberikan materi tentang motivasi belajar. Karena itu dari hasil daftar cek masalah tersebut, motivasi belajar kalian itu rendah. Nah, sebelum kita mulai ke materi, dengan berdoa. Jadi untuk kelas ini doa dulu. Nah, beda kelas ini doa. Belajar itu apa? Tahu. Jadi tujuan kakak disebut dari materi tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar kalian yang rendah. Jadi kalian bakalan tahu kenapa kalian harus meningkatkan motivasi belajar tersebut. Apa itu motivasi belajar? Masa nggak tahu? Banyak tahu nggak? Harus kalian banyak tahu. Motivasi, apa sih motivasi? Motivasi tahu kan? Tahu motivasi apa? Tahu. Jadi motivasi belajar itu merupakan kekuatan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Jadi motivasi belajar itu merupakan daya pergerakan dalam diri kalian yang menimbulkan kegiatan belajar, menjalin berlangsung kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar. Nah, dengan kata lain, motivasi belajar itu menentukan apakah kalian itu mampu untuk mau belajar, seberapa lama kalian bertahan, dan seberapa besar usaha kalian yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kakak mau tanya, apa yang bikin kalian males buat belajar? Capek. Ada lagi yang lain? Males nulis. Yang lain ada nggak? Capek, males nulis. Kenapa kalian males dalam belajar? Banyak kan? Kalian sulit ya dalam memahami materi itu sulit ya? Kenapa sulitnya? Emang kalian gak ada kemauan untuk belajar? Kenapa nggak mau, Rehan? Coba kasih alasan. Bisa capek. Nggak paham. Kan kalau nggak paham bisa nanya. Kalau nanya malu. Kenapa malu? Kan diberi kesempatan untuk bertanya. Emang selama ini guru-gurunya nggak ada yang memberi kesempatan buat kalian bertanya kalau lagi mengajar? Kasih tahu. Ada kesempatannya. Yang nggak tahu boleh nanya. Boleh kan? Kenapa ada kesempatannya? Nggak boleh, nggak boleh malu-malu. Kalian tahu nggak faktor motivasi belajar ini apa? Tahu nggak faktornya? Kenapa kalian malas belajar tuh faktornya apa? Tahu nggak? Penyebab yang kalian malas belajar itu tahu nggak? Alasan. Faktor penyebab motivasi belajar rendah itu yang pertama itu ada faktor internal, merupakan penyebab utama rendahnya motivasi belajar seperti rendahnya minat belajar kalian, kayak males, capek, terus kelelahan mental, mungkin kalian banyak aktivitas yang menyebabkan kalian malas belajar. Siapa yang di sini banyak aktivitas ya? Apa aktivitas ya? Kerja, kamu apa aktivitas? Gimana kamu? Apa? Nah, itu apa Rehan?
belajar sama kegiatan. Udah bisa belum tuh bagi waktunya? Udah, kamu bisa kan? Kenapa nggak bisa? Udah dicoba belum? Belum. Kalau kamu udah dicoba belum cara membagi waktu yang benar gimana? Udah. Terjalankan nggak? Efektif nggak? Efektif. Terus kenapa masih malas belajar? Kenapa? Nah, terus habis itu ada lagi yang kurangnya kepercayaan diri pada akademik. Kayak malu bertanya, kayak Rehan tadi kan ngomong, nggak mau bertanya, jadi kamu malu kan untuk bertanya. Berarti kamu nggak percaya diri. Kalau dikasih kesempatan sama gurunya nanya, itu seharusnya nanya, kalau nggak paham. Masih mau dilakuin lagi nggak, Rehan? Masih mau dilakuin lagi nggak? Masih. Kok masih? Enggak. Nah, ada juga yang kedua itu faktor eksternal. Ini juga terutama lingkungan sekolah dan metode pembelajaran. Kalian di sini nyaman nggak dengan metode pembelajaran yang dikasih guru kalian? Nyaman. Jadi apa namanya, kayak di sini fasilitasnya juga kalian nyaman. Belajar. Nah, terus kenapa males? Masih males. Tuh, emang jam tidurnya nggak diubah? Enggak. Emang begadang? Ya. Ngapain ini jam 1 baru tidur? Tuh, itu nggak bisa ngebagi waktu tuh. Enggak. Poli habis poli itu makannya main sama teman, main lulus, main pegang bola. Kakak tanya, belajar yang penting nggak sih buat kalian? Pentingnya karena apa? Yang kaki lu tidur. Pentingnya karena apa? Apa? Penting nggak? Belajar itu penting. Gunanya apa? Belajar. Indonesia maju. Belajar tuh penting karena apa? Penting tuh buat kalian tuh biar apa? Belajar kalian kok biar sukses. Selagi kan jawabin apa? Ya, bisa memahami. Nah, ciri-ciri motivasi belajar rendah kalian tahu nggak? Ciri-cirinya seperti apa? Tahu nggak ciri-ciri kalian malas belajar itu seperti apa? Kenapa? Apa? Gak disemangatin. Mau dapat semangat dari siapa? Enggak. Ya, itu udah gak disemangatin. Jadi ciri motivasi belajar rendah itu kurangnya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi kan kalian disini kan berteman, jadi harus bisa saling menyemangati satu sama lain dalam belajar. Terus kayak ketertarikan dalam materi belajar tuh kalian nggak ada. Emang di sini bosan belajarnya bosan? Kenapa bosan? Jarang-jarang maksudnya gimana? Kenapa alasannya? Ada lagi yang lain nggak? Kayak ketertarikan suka semua berarti satu materinya. Apa yang Aku ngapa ya namanya? Oh, lima. itu dalam pelajaran apa? Terus siapa? Ada lagi yang lain nggak? Yang susah. Apa? Terus apa lagi yang susah? Kalian nggak suka MTK ya? Saya beli. Enggak, nggak suka juga.
Nah, gunanya tugas itu untuk saling mengingatkan satu sama lain kalau ada PR atau enggaknya. Terus kalau emang ada tugas yang susah dikerjakan itu, kalian bisa sharing di kelas. Biar besoknya nggak ditutup karena nggak ngerjain PR. Siapa sih yang cukup karena nggak ngerjain PR?
belajar rendah pada hari ini, kakak mau menyimpulkan bahwa kalau kalian malas belajar itu bisa mengakibatkan nilai akademik kalian menjadi rendah, terus bisa mengancam nilai juga. Jadi nilai kalian yang tadinya bagus bisa turun, dan itu juga kan bisa mengecewakan orang tua kan? Ya nggak? Ya kan? Nah jadi kalian di sini harus lebih semangat lagi untuk belajarnya depannya. Nah di sini ada lagi nggak yang mau nyimpulin? Mau nambahin dari omongan kakak? Atau memberi semangat ke teman-temannya biar semangat bersama. Oke, nah, jadi kalau emang kalian kesusahan dalam mengerjakan PR, kalian bisa nanya ke kakak. Kan dari awal kan kakak udah nawarin tuh buat tanya ke kakak kalau kalian ada hal yang susah dikerjain atau dari matematika